siang hari ini. Selamat datang untuk Dr. Upi, Dr. Muhammad Kurniawan, Dr. Alfaina, Dr. Fitria Nurul, beserta staf yang sudah hadir pada webinar siang hari ini. Untuk selanjutnya, marilah kita buka acara pada siang hari ini, yaitu dengan membaca basmalah bersama-sama dan juga berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, webinar ini merupakan webinar series yang dilakukan dan dilaksanakan kebetulan memperingati Hari Kartini dengan judul Peran Kesehatan Reproduksi dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kartini Milenial. Untuk itu, sebelum kita mulai acaranya, akan diberikan sambutan-sambutan terlebih dahulu. Yang pertama kepada Ketua Panitia, yaitu Dr. Muhammad Kurniawan MSC. Waktu dan tempat saya persilahkan. Matur nuwun, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Alfaina, Dr. Fitri Nurul, Dr. Upi, Dr. Alfun, dan rekan-rekan yang lain. Alhamdulillah siang ini kita bisa berkumpul di platform Zoom ya untuk menyelenggarakan webinar series. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan nanti bisa tuntas menyelesaikan acara ini dengan sukses. Yang perlu kami sampaikan, pertama terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Yang pertama kepada pembicara, Dr. Alfaina SPOK dan Dr. Fitria Nurul Hidayah SPPD. Juga kepada moderator, Dr. Supriyati Ningsih SPOK MKes, terima kasih. Juga Dr. Alfun SPOK MKes, terima kasih. Dan juga kepada seluruh panitia, Mbak Ziva dan kawan-kawan yang sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini, dan kepada seluruh peserta yang hadir pada webinar siang hari ini. Kemudian kami juga mohon maaf kalau nantinya misalnya dalam acara ini ada kekurangannya, ya semoga bisa menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan selanjutnya. Yang terakhir juga kami mengucapkan terima kasih, harapan bahwa ini semua bisa menambah pengetahuan untuk semuanya, kemudian juga mengeratkan hubungan antara FKIKUMY dan juga RSAMC Muhammadiyah. Semoga kolaborasi ini akan selalu tetap terjaga dan semakin erat ke depannya, dan semoga webinar pada siang hari ini bermanfaat, memberikan manfaat untuk seluruhnya. Matur nuwun kesempatannya. Selamat berwebinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhammad Kurniawan MSC. Untuk selanjutnya, yaitu akan diberikan sambutan dari Direksi SDI dan Administrasi Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Syahrizal Ardian Hidayat, sekaligus dimohon untuk membuka acara webinar pada hari ini. Monggo dokter, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Apa suara saya sudah masuk? Sudah masuk. Masuk dokter. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Perkenankan, saya mewakili Direktur Utama RSAMC Muhammadiyah, Dr. Agus Widiatmoko SPPD, yang saat ini beliau berhalangan bergabung dalam acara ini dikarenakan ada acara lain yang tidak dapat diwakilkan. Beliau menitipkan salam kepada semua yang hadir dalam acara webinar kali ini. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau yang mewakili, para peserta webinar dan para narasumber dan segenap panitia acara webinar dalam rangka pengabdian masyarakat oleh dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pertama-tama, marilah kita senantiasa panjatkan beribu syukur kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya dengan perkenan Allah yang Maha Pandai, yang Maha Bijak, kita semua dapat saling berbagi ilmu pada hari yang berbahagia ini. Dalam webinar ini mengusung tema peran kesehatan reproduksi dalam upaya peningkatan kualitas Kartini milenial. Pada webinar ini dipaparkan materi oleh para narasumber yang kami rasa expert di bidangnya. Beliau merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus sebagai dokter spesialis yang berpraktek di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah.
Berdasarkan tema itu, patut kita sadari kesehatan reproduksi merupakan suatu kondisi sehat pada semua sistem organ, fungsi, dan proses reproduksi itu sendiri. Masalah kesehatan reproduksi bagi perempuan, termasuk perencanaan kehamilan dan persalinan yang aman secara medis, juga harus menjadi perhatian bersama. Bukan hanya kaum perempuan saja, karena hal ini akan berdampak luas dan menyangkut berbagai aspek kehidupan yang menjadi tolak ukur dalam pelayanan kesehatan. Di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta, kami memiliki pelayanan obstetrik ginekologi. Ada juga konsultan fertilitas. Ada pula Dokter Upi yang hadir di sini juga yang sedang menimba ilmu di Jerman untuk yang sedang memperdalam ilmu tentang obstetrik ginekologi. Yang doa kami agar segera cepat lulus dan kembali beraktivitas meramaikan kancah perofsinan di Jogja ya, Dok, terutama di AMC. Terima kasih. Mohon Ya. doanya. Ya. Besar harapan dari terselenggaranya acara ini dapat memberikan banyak manfaat bagi Kartini-Kartini milenial. Dan amanat dari panitia saya untuk membuka acara ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar dengan tema peran kesehatan reproduksi dalam upaya peningkatan kualitas Kartini milenial saya nyatakan dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sedikit mengutip dari Al-Quran, surat Al-Insyirah, فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا. Maka sesungguhnya beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Mungkin inilah yang menginspirasi pernyataan oleh RA Kartini, habis gelap terbitlah terang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Dr. Rizal untuk sambutannya dan juga karena telah membuka acara pada siang hari ini. Terima kasih sekali dokter. Untuk selanjutnya yaitu kita memasuki acara inti, yaitu materi yang akan dibawakan oleh dua pembicara kita, yaitu yang pertama Dr. Alfaina, SPOG MKes, dan yang kedua adalah Dr. Fitrian Nurul, SPPD MSc. Yang tidak kalah menarik, acara ini akan dipandu oleh moderator yang langsung kita datangkan dari Jerman, Priatiningsih, ya dokter, yang akan memandu acara sampai selesai. Nanti di akhir acara akan ada sesi tanya jawab dan akan ada 10 door prize menarik untuk peserta yang aktif bertanya dan aktif mendengarkan webinar ini. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan CV moderator kita terlebih dahulu. Dr. Supri Hatiningsih, SPOG MKes. Baik. CV-nya sangat panjang sekali karena memang beliau ini benar-benar sangat aktif, mulai dari sejak masa kuliah hingga saat ini beliau sangat aktif sekali. Kalau dibacakan tidak akan selesai sampai nanti jam 3 sore, jadi akan saya persingkat saja ya, Dok. Iya. Dr. Hatiningsih yang sekarang sedang berada di Jerman, sedang sekolah PhD dari tahun 2019 sampai sekarang di Universitas Münster, Jerman. Pada tahun 2007 sampai tahun 2010, Dr. Upi ini yang akrab dipanggil Dr. Upi ya dok, beliau mengambil residensi spesialis di Fakultas Kedokteran Gajah Mada, Obstetric of Gynecology, lalu pada tahun 1999 sampai 2001, beliau mengambil Public Health di Jerman juga. Di UGM. Di UGM dokter, maaf, di UGM. Lalu pada tahun 1991 sampai 1997, Dr. Upi menyelesaikan pendidikan dokter umum di Universitas Yarsi, Jakarta. Next, Mbak. Baik, itu perjalanan karir beliau sangat panjang sekali. Yang pertama, beliau merupakan konsultan individu di UNICEF Indonesia untuk imam program di Kulon Progo pada tahun 2020. Selanjutnya merupakan ketua presidium dari Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2018, dan yang ketiga adalah ketua gabungan penelitian antara FKIK UMY dan University Hospital of Münster, Jerman, kesehatan ibu dan struktur kandungan di Indonesia mulai dari Mei 2015 sampai 2017. Selanjutnya merupakan Project Director dari
Muhammadiyah Tobacco Control Center UMY dari tahun 2017 sampai sekarang. Lalu selanjutnya, beliau merupakan Project Director antara Aisyah dan IPAS mengenai peningkatan kualitas pelayanan pada pasca aborsi yang bekerja sama antara Perempuan Muslim Muhammadiyah dengan IPAS Amerika Serikat dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Lalu yang keenam, merupakan Direktur dari Bagian Kesehatan Ibu dan Anak UMY dari tahun 2017 hingga saat ini. Lalu yang ketujuh adalah anggota Stakeholder Board Advisor Jalin Program untuk Mengurangi Kematian Ibu dan Bayi USAID Indonesia 2018 sampai sekarang, dan merupakan anggota dari Divisi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Aisyah dari tahun 2015 sampai saat ini. Untuk selanjutnya, Kayaknya nggak usah dibacakan semua ya, nanti sampai sore. sampai Cukup. Saya rasa cukup ya buat moderator. Maaf loh saya potong ya. Oke dok, kalau begitu langsung saja monggo dokter, silakan dipandu acaranya dok. Baik, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari Dr. Prastika selaku pembawa acara. Dan selamat datang untuk seluruh peserta yang hadir. Terima kasih kepada perwakilan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Dr. Wawan dan juga Bapak Direktur RSU AMC, Dr. Sahrizal. Dr. Rizal, dan kemudian kedua pembicara kita yang hebat di hari ini, Dr. Alfaina dan Dr. Fitrian Nurul. Izinkan saya untuk memandu acara ini, dan saya dahului dengan doa. Innal hamdalillahi mahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa min yudlil fala hadiyallahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di materi yang pertama, izinkan saya untuk menyampaikan bahwa yang menyampaikan adalah Dr. Alfaina Wahyuni, dan memang acara ini seperti judul acaranya ya, untuk membawa Kartini milenial untuk mengupas problem masalah kesehatan reproduksinya. Maka materi pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Alfaina adalah tentang pengaruh PCO terhadap kesuburan wanita. Dr. Alfaina atau nama lengkapnya Dr. Alfaina Wahyuni MKes SPOG. Beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga sekaligus berpraktek di Universitas saya mau ngomong University Hospital di PKU Muhammadiyah Gamping dan di Rumah Sakit Asri Medical Center Yogyakarta. Pendidikan beliau adalah, saya langsung ke pendidikan tingginya, beliau adalah menempuh program pendidikan Fakultas Kedokteran Umum di Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian beliau menempuh studi pendidikan pasca sarjana untuk ilmu kedokteran dasar di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian melanjutkan program pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi juga di Fakultas Kedokteran UGM tahun 2005 sampai 2009, dan kemudian saat ini beliau sedang menempuh program studi doktoral ilmu kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Beberapa achievement beliau dan juga cukup banyak. Jadi kalau tadi pembawa acaranya mengatakan moderatornya, sebetulnya pematerinya juga sama ya, panjang juga daftar riwayat hidup beliau dengan karir akademiknya dan juga karir klinisnya. Tapi beberapa yang penting saya sampaikan bahwa beliau memiliki beberapa kursus atau pelatihan dan beberapa pengalaman penelitian serta publikasi dan pendidikan dan pengajaran. Pelatihan yang sudah pernah ditempuh oleh beliau adalah cukup bervariasi, ada keterampilan bedah dasar, manajemen laktasi, pelatihan hypnobirthing untuk persalinan, kemudian inseminasi intrauterin untuk program ingin anak, pelatihan MOW atau mini laparoskopi, kemudian pelatihan USG lanjut, dan pelatihan alarm di fetal maternal pertemuan ilmiah tahunan. Pengalaman penelitian beliau melakukan
berbagai penelitian yang cukup variatif, terutama di bidang kesehatan reproduksi dan fertilitas. Salah satunya adalah tentang penggunaan beberapa obat-obat terapi alternatif seperti penggunaan madu, pengaruh penggunaan madu pada motilitas dan viabilitas sperma, pengaruh infus akar Fatimah terhadap proses pengecilan rahim, kemudian kehamilan kembar, dan terakhir sekarang adalah tentang penggunaan terapi pada kasus-kasus fertilitas, terutama polikistik ovari. Karena keterampilan dan keekspertan beliau di bidang ini, maka siang hari ini kita semua akan mengundang Dr. Alfaina sekaligus mendengarkan seluruh update yang akan disampaikan oleh Dr. Alfaina terhadap problem infertilitas atau kesuburan pada kasus-kasus dengan polikistik ovari. Kepada Dr. Alfaina, waktu dan tempat kami persilahkan, dan silahkan Dr. Alfaina untuk waktunya di depan screen. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Dr. Upi. Dr. Upi sehat? Ya. Alhamdulillah. Ini untuk diketahui ya, ini Dr. Upi sedang menjalani karantina, bukan Betul. isoman ya. Karantina karena beliau baru saja landing dari Jerman ya, Dr. Upi. Iya, betul. Ini baru penyesuaian suhu juga karena kabarnya kemarin di sana minus 2 derajat begitu. Iya, betul. Ya, kemudian, bahkan sempat minus 20, terus sekarang sudah. Puasanya juga lebih panjang di sana, Bu Pi ya. Ya, 18 juga jam. lebih panjang. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih sehat semuanya ya. Terima kasih. Perkenalkan saya menyapa dulu ke peserta yang mengikuti webinar ini ya. Jadi alhamdulillah kita semua bisa berkumpul melalui pertemuan meskipun virtual, tapi alhamdulillah mudah-mudahan tidak mengurangi esensinya begitu ya. Jadi sesuai dengan tema yang ada, bahwa temanya adalah peran kesehatan reproduksi wanita terhadap pada Kartini milenial gitu ya. Ya. Jadi nanti yang akan kita sampaikan nanti dengan Dr. Fitri juga yang pada sesi kedua, yaitu terkait dengan polycystic ovarium syndrome ya. Oke. Jadi izinkan saya share materi saya dulu. Maaf, ini ada masalah sebentar. Oke. Ya. Sudah tampil ya PowerPoint saya. Iya. Ya. Ya. Jadi yang akan saya bawakan nanti ini terkait dengan polycystic ovarium syndrome dan tentang kesuburan ya. Ya, sebenarnya polycystic ovarium syndrome itu apa sih gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih banyak di sini. Kemudian nanti untuk sebenarnya polycystic ovarium syndrome itu tidak hanya berpengaruh pada sistem reproduksi saja, tapi juga nanti terpengaruh juga terhadap sistem kesehatan pada umumnya. Nah, nanti yang pada topik kedua nanti akan disampaikan Dr. Fitri ya. Oke. Ya, jadi pertama kali kita tanyakan dulu apa sih PCOS itu gitu ya. Jadi PCOS itu adalah singkatan dari polycystic ovarium syndrome. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan adalah dibalik, yaitu sindrom ovarium polycystic ya. Jadi sindrom itu adalah kumpulan gejala, kemudian ovarium itu adalah kan indung telur, dan polycystic adalah kista kecil-kecil begitu ya. Jadi kira-kira polycystic ovarium syndrome adalah kumpulan gejala yang salah satunya ditandai dengan adanya gambar indung telur berupa kista kecil-kecil begitu ya. Jadi PCOS ini itu merupakan gangguan yang terkait dengan siklus menstruasi dan kesuburan pada wanita ya. Nanti di belakang akan kita bahas tuntas begitu ya, dari A sampai Z begitu terkait dengan PCOS ini ya. Oke. Nah, sebenarnya seberapa banyak sih kasusnya gitu ya? Kasusnya sebenarnya cukup banyak. Jadi dari penelitian dikatakan bahwa ini untuk seluruh dunia ya.
Jadi pada di seluruh dunia itu 10% wanita usia subur itu menderita PCOS. Artinya dari 10 orang yang ada, itu ada 1 orang yang menderita PCOS. Meskipun 50% di antaranya itu tidak terdeteksi PCOS-nya karena mungkin memang tidak merasa bahwa itu adalah suatu penyakit, jadi tidak diperiksakan gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian di samping itu juga dikatakan bahwa dari yang penderita PCOS ini 72%-nya itu adalah mengalami infertilitas atau gangguan kesuburan. Ya. Kemudian juga lebih lanjut juga dari penelitian juga dikatakan bahwa memiliki resiko lebih besar terkena diabetes serta beragam penyakit yang lain gitu ya. Jadi ini memang betapa dampaknya sangat besar terhadap baik pada sistem reproduksi terkait dengan kesuburan maupun dengan dampaknya pada kesehatan secara umum begitu ya. Kemudian juga seandainya pun bisa hamil, nanti pasien-pasien dengan PCOS ini memang dikatakan bahwa 50% itu akan mengalami keguguran. Ya, itu terkait dengan maturasi dari sel telur yang mungkin memang kurang sempurna begitu ya, sehingga akan banyak sekali terjadi kasus keguguran maupun kasus blighted ovum atau kasus kehamilan kosong begitu ya. Itu sangat terkait dengan kualitas dari sel telurnya itu sendiri ya. Jadi cukup banyak kasusnya ya. Nah, kemudian ya. Nah, mungkin ibu-ibu, mbak-mbak gitu ya, atau semua hadirin di sini juga masih agak sedikit bingung apa sih bedanya antara PCOS dengan kista ovarium begitu ya. Jadi memang sama-sama ada kata-kata kistiknya begitu. Tapi kalau PCOS tadi seperti yang kita jelaskan adalah kistanya itu kecil-kecil. Itu kenapa kecil-kecil? Karena merupakan kumpulan dari sel telur yang tidak mengalami kematangan, yang tidak matang dengan sempurna, sehingga akan tertumpuk di ovarium sehingga gambarannya seperti gambarannya seperti ovarium yang kecil, sel telur yang kecil-kecil gitu. Tetapi kalau kista adalah tumor jinak yang berisi cairan yang tumbuh di mana saja, termasuk di ovarium gitu ya. Nah, kemudian beberapa yang sangat terkait dengan perbedaan antara kista dan ovarium. Jadi kalau pada kista itu sering disertai dengan gejala-gejala ke arah penekanan akibat dari kista itu sendiri. Misalnya sering kembung, kemudian sakit punggung, ya, nyeri di sekitar payudara juga bisa, ya, kemudian sakit ketika BAB, mual muntah, gitu ya, dan nyeri pinggul pada saat mens, gitu. Itu biasanya terkait dengan kista. Ya, tetapi kalau PCOS atau polycystic ovarium syndrome itu, ya, itu biasanya gangguannya adalah terkait dengan gangguan. Ya. Jadi biasanya pada PCOS ini gangguan yang lebih sering adalah pada kenapa? Halo? Agak putus-putus ya suaranya. Sekarang sudah enggak? Coba, kayaknya enggak putus. Okay. Ya. Oke. Oke. Ya, jadi saya lanjutkan. Tadi terkait dengan gejala PCOS tadi itu biasanya memang banyak terkait dengan gangguan siklus haid ya. Jadi di sini siklus haidnya bukan tapi malah jarang mens gitu. Jarang mens, bahkan tidak mens sama sekali bisa sampai 3 bulan sampai 6 bulan begitu. Kemudian juga berkaitan dengan kesuburan tadi, yaitu kesulitan untuk hamil, kemudian rambut rontok, ya, jerawat, ya, kemudian berat badan naik turun gitu, kemudian juga tumbuh rambut-rambut berlebihan di sekitar dada dan juga perut begitu. Itu adalah perbedaannya. Jadi sekali lagi PCOS beda dengan kista ovarium ya. Jadi perbedaannya adalah seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Oke. Penyebabnya apa sih PCOS kok bisa terjadi PCOS gitu ya. Jadi memang dari beberapa referensi yang saya baca, sebab pasti PCOS itu memang belum diketahui dengan pasti ya. Ya. Jadi memang ada beberapa yang diduga atau meningkatkan faktor risiko. Jadi misalnya adalah pernah punya kista ovarium sebelumnya, kemudian penderita atau ibu-ibu atau wanita yang mengalami obesitas, kegemukan, ya, kemudian ketidakseimbangan hormon, ya, kemudian pada orang-orang yang mempunyai resistensi insulin, ya. Jadi misalnya pada orang-orang yang mempunyai
keturunan diabetes misalnya ya, orang tuanya diabetes mungkin atau ayahnya atau ibunya diabetes, itu merupakan salah satu penyebab terjadinya PCOS ini. Ya, jadi ada faktor genetik juga sangat besar di sini. Ya, kemudian sebenarnya yang paling mendukung adalah gaya hidup yang tidak sehat, baik itu pola makan yang tidak sehat maupun mager ya, malas gerak atau jarang beraktivitas, terutama olahraga. Makanya sekarang ini Bu B, Dokter B. Jadi kasus ini memang sekarang lebih banyak terjadi. Iya, ya. betul. Nah, itu karena memang terkait dengan pola makan yang sekarang kan, kalau paling kan kalau anak-anak zaman sekarang kan paling GoFood gitu ya, atau GoFood ya. Jadi dengan online itu junk food, fast food gitu kan banyak sekali. Jadi kan jarang sekali kalau pesan GoFood kok pakai yang sayur-sayuran, itu kan sangat jarang ya. Jadi mungkin nggak ada gitu. Apalagi ditunjang dengan malas gerak itu, nggak pernah olahraga. Jadi yang gerak cuma jarinya aja ya. Keasikan main gadget gitu ya. Jadi itu tapi itu jelas kalau karena yang gerak cuma jarinya, jelas pasti akan menimbulkan efek yang negatif bagi tubuh gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi memang diprediksi bahwa nanti akan lebih banyak kasus PCOS karena gangguan pola hidup sekarang ini. Jadi gangguan pola makan maupun jarang olahraga itu akan sangat mempengaruhi terjadinya PCOS ini. Ya. Kemudian faktornya sudah saya sebutkan ya. Jadi yang pertama adalah ada genetik tadi ya. Genetik itu artinya kalau misalnya ada ibu atau saudara perempuannya yang menderita PCOS, maka nanti kemungkinan terjadi PCOS lebih tinggi. Ya, begitu juga dengan pilihan-pilihan makanan yang nggak baik, yang nggak sehat itu juga berpengaruh. Jadi kalau suka makan junk food, fast food begitu, ya, boba begitu, boleh sih, tapi jangan terlalu sering gitu ya. Itu juga akan menimbulkan PCOS. Ya, kemudian sistem imun yang rendah, ya, kemudian juga ini akumulasi toksin, ya. Jadi ternyata pada junk food, fast food itu kenapa nggak boleh? Itu karena di situ kumpulan dari toksin-toksin yang sangat banyak. Jadi kalau setiap hari kita makan itu, artinya apa? Kita menimbulkan toksin di dalam tubuh dan itu akan meningkatkan terjadinya PCOS, ya. Apalagi kalau nanti sudah makannya junk food, fast food, tidak olahraga, ini terjadilah kasus obesitas. Ya, di mana obesitas ini nanti larinya adalah ke arah gangguan metabolisme insulin yang kita sebut dengan resistensi insulin. Ya, nanti resistensi insulin itu makanan apa lagi ya, itu nanti kita bahas lagi di belakang ya. Ya, jadi dari penyebab-penyebab ini maka ada beberapa faktor resiko yang ada beberapa wanita yang lebih rentan terkena PCOS. Yang pertama adalah wanita yang overweight atau obesitas. Ya. Ini langsung pada lihat sendiri nih, tubuhnya terasa obes atau tidak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah wanita dengan penyakit diabetes mellitus, wanita dengan riwayat keluarga DM, wanita dengan riwayat keluarga PCOS, atau wanita dengan riwayat keluarga yang kanker endometrium, jadi kanker di rahim, kemudian di ovarium maupun di payudara. Ya, jadi ini adalah beberapa wanita yang rentan terhadap terjadinya polycystic ovarium syndrome. Ya, tadi tanda dan gejala sudah saya sebutkan sedikit ya. Jadi tanda dan gejalanya, yang pertama kali yang sering membuat pasien itu datang ke rumah sakit dengan PCOS adalah gangguan menstruasi biasanya. Pasien datang dengan, dok saya nggak haid sudah 6 bulan, saya nggak haid sudah 3 bulan, haidnya sih teratur tiap bulan dapat, tetapi mundur-mundur terus begitu ya, seperti itu. Jadi memang banyak sekali datang dengan gangguan menstruasi ya. Kemudian tumbuh bulu ya, tumbuh bulu di wajah, dada atau punggung, atau dia juga di kaki juga bisa kelihatan. Jadi pada wanita PCOS itu memang wanita berbulu begitu ya. Jadi kalau yang nggak PCOS biasanya kan bulunya halus begitu ya. Tapi pada wanita PCOS memang lebih banyak bulunya ya. Jadi langsung bercermin pada diri sendiri ya, ini banyak bulunya atau tidak gitu. Tapi jangan on cam ya, nanti jadi horor gitu ya. Ya. Kemudian ciri yang lain lagi adalah mudah berjerawat, sering berjerawat. Jerawatnya juga jerawat batu biasanya, ya. Jadi memang yang sulit untuk disembuhkan itu. Ya. Kemudian berat badannya juga gampang naik, tapi sulit turun. Ya.
Kemudian terjadi masalah di dalam hal infertilitas atau kesuburan. Kemudian rambut rontok dan juga gampang mudi, jadi gampang sekali berubah-ubah moodnya gitu. Ya, jadi ini adalah beberapa tanda dan gejala dari PCOS. Ya, oke. Nah, sebenarnya ada beberapa tipe PCOS ya. Jadi bukan terus PCOS itu pasti selalu terjadi gangguan siklus haidnya berantakan. Ini kalau kita lihat ya. Jadi bisa dilihat dari menstruasinya, kemudian tanda-tanda fisiknya, dan juga kondisi sel telur. Ya, nah itu kalau kita lihat ada yang mensnya normal, itu adalah yang tipe C itu ya. Itu hanya muncul bulu berlebih, kemudian berjerawat, rambut rontok ya. Tapi ketika di USG ada sel telur yang kecil-kecil. Ya, jadi bahkan ada yang normal pun ada sel telurnya gitu. Tapi memang siklus mensnya berantakan, muncul bulu-bulu, berjerawat gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang paling tidak nanti ada 2 atau 3 dari kelainan ini, yaitu adalah nanti masuk ke arah PCOS. Jadi sekali lagi, meskipun siklus haidnya normal, tetapi kalau ada bulu-bulu berlebih, banyak jerawat, kemudian sel telurnya kecil-kecil ketika di USG, itu kemungkinan juga sudah terkena PCOS. Ya, oke. Apa sih kriterianya gitu ya? Ya, jadi PCOS ini memang di tingkat dunia begitu ya, ada yang namanya kriteria Rotterdam begitu. Kriteria yang sering dipakai karena sederhana dan mudah untuk diterapkan ke pasien, tetapi memang ada beberapa kekurangan begitu ya. Jadi nanti seorang wanita dapat didiagnosis menderita PCOS apabila memiliki 2 dari 3 gejala. Yang pertama apa? Ya, yang mudah dulu ya. Yang pertama adalah gangguan siklus haid atau ovulasi yang tidak teratur. Jadi nanti biasanya tidak teraturnya adalah yang mundur-mundur tadi ya. Yang mundur-mundur tadi kalau mens paling setahun paling cuma ya nggak sampai 9 kali. Harusnya kan 12 kali, tapi itu hanya 5 kali bahkan atau 9 kali, itu sudah termasuk yang gangguan siklus menstruasi ya. Kemudian ada gejala-gejala hiperandrogenisme ya. Jadi hiperandrogenisme adalah kondisi di mana kadar androgen itu tinggi di tubuh wanita. Kalau kita tahu bahwa yang namanya androgen itu mestinya adalah tinggi itu pada pria. Ya, makanya wajar ya kalau pria itu berbulu gitu kan. Ya, berbulu, kemudian juga berjerawat, itu juga wajar karena androgennya tinggi. Tetapi pada wanita ketika terjadi hiperandrogen itu akan menimbulkan masalah ya. Ya. Jadi nanti ada hirsutisme namanya. Jadi ada tumbuhnya rambut gelap di tempat yang tidak umum bagi wanita, yaitu wajah, gitu ya. Jadi nanti punya kumis gitu ya, berkumis, wanita berkumis ya. Kemudian punggung dan juga di dada. Ya. Kemudian juga ada alopecia atau kerontokan rambut dan berjerawat. Ya. Kemudian yang satu lagi dan itu harus diperiksa dengan USG adalah gambaran indung telur yang berupa tampak bahwa adanya sel telur yang kecil-kecil gitu ya. Itu disebut dengan polycystic ovary. Ini kalau pada gambar seperti ini kira-kira. Ya, ini nanti akan kelihatan dengan USG ya. Dengan USG kalau pada orang yang sudah menikah memang sebaiknya USG-nya adalah USG transvaginal yang lewat vaginal itu. Jadi nanti akan lebih terlihat kondisi dari polycystic ovariumnya itu sendiri. Ya, jadi biasanya kalau kondisi PCO itu apabila banyak sel telur kecil-kecil lebih dari, ada yang bilang 10, ada yang bilang 15 begitu ya, lebih dari 15 sel telur itu berarti sudah tegak adanya ke arah PCOS. Jadi 3 ini kan, 3 kalau dari 2 atau 3 ini kalau misalnya sudah memenuhi syarat, sudah memenuhi berarti sudah termasuk kondisi PCOS. Ya, jadi nanti ibu-ibu maupun adik-adik ya yang atau mbak-mbak yang ikut webinar ini nanti mungkin bisa dilihat ini kira-kira saya masuk kriteria ini atau enggak ya gitu. Ya, jadi sekali lagi ada 2 dari 3 yaitu tanda-tanda gangguan mens, kemudian gambaran folikel kecil-kecil, gambaran ovariumnya kecil-kecil, dan juga ada gangguan hiperandrogenisme gitu ya. Itu adalah 2 dari 3. Jadi tidak perlu 3 semuanya ada, hanya cukup 2 saja sudah termasuk di dalam PCOS. Ya. Nah, ini adalah USG-nya seperti ini. Jadi kalau normal itu hanya ada 1 sel telur ya yang kelihatan atau yang paling yang kecil-kecil di sini. Jadi biasanya kalau normal itu ada 1 sel telur yang agak gede, yang lain kecil-kecil, tapi paling nggak sampai 10 ya.
hanya sekitar maksimal 10 gitu. Tapi kalau pada PCOS itu bisa sangat banyak ini, bisa sangat banyak sel telurnya. Ya, ini adalah gambar yang normal ovarium seperti ini. Ya, tapi kalau pada yang polikistik ovarium itu banyak sel telur kecil-kecil gitu. Dari WSU juga akan kelihatan seperti kayak tasbih itu ya gambarannya ya. Seperti tasbih dan di tengah-tengahnya itu tidak ada sel telur. Tapi kalau pada yang normal seperti ini gambarannya. Hanya paling sekitar 5 sampai 10 sel telur. Ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi setelah kita bicara tentang gejala, tentang kriteria gitu ya. Nah, sekarang bahayanya apa sih PCOS itu ya? Jadi di sini sangat banyak ternyata. Ya. Yang pertama, yang paling terkait dengan reproduksi wanita adalah adanya infertilitas. Ya. Infertilitas ini disebabkan karena haid yang tidak teratur tadi, sehingga haid tetapi ternyata tidak ada sel telur yang matang di situ. Jadi ada anovulasi yang kronis. Ya. Kalau sel telurnya tidak matang, otomatis juga tidak bisa dibuahi, sehingga kemungkinan untuk hamil pun juga sangat kecil. Ya, apabila bisa hamil pun, nanti kemungkinan terjadinya janin tidak berkembang, terjadinya blighted ovum atau kehamilan kosong, itu juga sangat tinggi pada wanita-wanita dengan PCOS. Ya, oke. Nah, kemudian yang lain lagi adalah bahwa nanti PCOS itu juga akan berkaitan dengan peningkatan resiko penyakit kardiovaskuler, hipertensi, ya. Ya, kemudian ini nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Dr. Fitri nanti ya. Kemudian di sistem reproduksi yang lain nanti bisa meningkatkan resiko adanya kanker ovarium, kanker payudara dan juga kanker endometrium. Dikatakan bahwa pada satu penelitian dikatakan bahwa resiko kanker endometrium pada penderita PCOS ya itu adalah 2,7 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang tanpa PCOS. Jadi cukup tinggi resikonya. Ya. Kemudian juga nanti apabila bisa hamil juga terancam juga adanya komplikasi kehamilan berupa diabetes kehamilan dan juga preeklamsi atau keracunan kehamilan yang salah satunya ditandai dengan adanya kenaikan dari tensi ketika hamil dengan segala akibatnya. Ya. Ya, kemudian juga akan ada gangguan tidur, jadi tidurnya ngorok begitu ya. Ya, itu juga merupakan salah satu tanda dari resistensi insulin dan hiperandrogen tadi. Ya. Kemudian juga adanya hiperplasi endometrium, jadi endometrium dinding rahim itu tebal sekali. Ya. Jadi nanti kalau tebal nanti bisa, kalau haid bisa sangat banyak dan lama begitu, tetapi mundur-mundur haidnya. Ya. Kemudian juga bisa menyebabkan gangguan kejiwaan ya berupa depresi, kemudian gelisah ya, bipolar dan juga gangguan makan, gangguan pola makan begitu ya. Jadi sekali lagi ya namanya PCOS meskipun kelainan utamanya adalah di indung telur akan tetapi dampaknya itu bisa sampai ke kardiovaskuler dan juga diabetes mellitus dan lain-lain. Itu sangat banyak ya. Oke, jadi memang sangat penting untuk mencegah terjadinya PCOS ini. Ya, bagaimana sih terjadinya itu ya, mekanisme seperti apa? Ya, jadi memang PCOS ini memang sangat terkait dengan metabolisme gula. Jadi memang kasus PCOS ini memang sangat dekat dengan penyakit diabetes atau penyakit kencing manis. Jadi sama-sama memang berawal dari gangguan dari metabolisme glukosa atau metabolisme gula. Ya. Jadi ketika nanti makan banyak gula, makan banyak makan makanan yang tidak sehat tadi, ya itu nanti akan glukosanya menumpuk di aliran darah, akibatnya pankreasnya memproduksi insulin lebih banyak. Karena kebanyakan nanti insulinnya akan juga masuk ke ovarium, jadi akan mempengaruhi perkembangan folikel dan juga meningkatkan produksi androgen. Terjadilah hiperandrogenisme. Dengan segala akibatnya tadi ya, akibatnya adalah ada pertumbuhan bulu-bulu yang nggak normal tadi, kemudian adanya gangguan pematangan sel telur. Ya. Nah, selain karena makan tadi, karena pola gaya hidup dan pola makan tadi itu juga ternyata dipengaruhi oleh genetik juga. Ya, jadi apabila sudah punya faktor genetik, sudah punya bibit kok terus tidak menjaga makanannya, tidak pernah olahraga, nanti bisa muncul itu. Lebih mudah muncul terjadinya kasus PCOS. Ya, jadi memang ada dua hormon penting pada PCOS ini yaitu hormon androgen dan insulin. Itu akan dua-duanya akan menyebabkan gangguan pada pematangan sel telur, jadi akan menyebabkan
gangguan pada siklus menstruasi, ya. Kemudian pada androgen akan menyebabkan hirsutisme tadi atau berbulu tadi ya. Kemudian pada insulinnya sendiri juga akan meningkatkan terjadinya diabetes dan juga penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah serta sindrom metabolik yang lain. Ya, jadi seperti ini. Jadi sekali lagi sangat dekat PCOS itu dengan diabetes ya, karena memang mekanismenya atau patofisiologinya hampir sama. Ya. Nah, kemudian kenapa sih susah hamil pada orang yang PCOS? Ya. Kita lihat bahwa yang normal, masa ovulasi normal. Ovulasi itu adalah masa subur ya. Jadi pada saat masa ovulasi nanti akan ada satu sel telur yang keluar dari indung telur, kemudian nanti akan masuk ke saluran telur. Ya. Jadi kalau ayam itu kan ada masa bertelurnya ya, kita pun juga ada masa bertelurnya, yaitu sebulan sekali gitu ya. Kira-kira di pertengahan siklus haid, atau kira-kira kalau tepatnya pas itu kalau misalnya siklus kita normal ya sekitar 28 hari itu kira-kira di hari ke-14. Atau kalau siklusnya enggak normal, kira-kira adalah kalau siklusnya panjang tetapi teratur itu kira-kira adalah 2 minggu sebelum haid yang akan datang. Itu adalah waktu pas untuk masa suburnya. Ya. Tetapi pada wanita PCOS karena tidak ketahuan haidnya kapan gitu, itulah masalahnya. Jadi tidak ketahuan juga kapan masa suburnya gitu ya. Sehingga itu adalah juga mengganggu dalam proses kehamilan gitu ya. Jadi sekali lagi kalau normal itu satu sel telur yang matang kemudian dapat keluar dengan mudah ke ke saluran telur ya. Tetapi kalau pada PCOS itu tidak selalu ada sel telur yang matang. Ya, seandainya ada yang matang pun gitu itu tidak ketahuan kapan gitu ya. Jadi sulit memang untuk mengepaskan itu bahasa Indonesianya apa ya? Mempaskan apa ya? Ya mengepaskan itu ya. Mencocokkan antara adanya sel telur dengan datangnya sperma kan susah. Ya. Kalau normal nggak masalah ya, bisa dihitung. Tapi kalau akhirnya nggak teratur akan susah. Ya. Sehingga inilah yang utama adalah karena tidak terjadi ovulasinya itu tidak selalu ada, sehingga inilah yang berpengaruh terhadap susah hamil pada wanita-wanita dengan PCOS. Ya. Kemudian masalah kedua adalah seandainya pun ada ovulasi, kadang-kadang maturasinya tidak sempurna, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap terhadap proses dari perkembangan embrio itu sendiri. Ya. Kemudian juga hormon-hormon yang tinggi tadi, baik itu androgen maupun insulin pada orang PCOS itu memang juga nanti juga akan membahayakan kehamilannya, sehingga sering pada orang hamil itu terjadi keguguran, terjadi tadi ya hamil yang tidak berkembang gitu ya, atau bahkan seandainya bisa bertahan itu nanti akan meningkatkan risiko terjadinya diabetes pada kehamilan atau diabetes gestasional dan juga preeklamsi, yaitu istilahnya awam adalah keracunan kehamilan. Itu adalah salah satu resiko yang bisa terjadi ketika seorang wanita PCOS itu bisa berhasil hamil. Ya. Jadi mengapa penting sekali untuk kita tahu PCOS dan nanti seandainya sudah mengalami PCOS apa yang harus dilakukan sangat penting karena memang harus ada pengobatan sebelumnya. Ya. Oke. Nah, apakah PCOS bisa disembuhkan gitu ya pertanyaannya? Ya. Sebenarnya kalau bisa disembuhkan atau tidak itu memang sangat terkait dengan tingkat kerusakan dari atau tingkat gangguan dari ovariumnya itu sendiri. Ya, biasanya kalau sudah ada faktor genetik, ada diabetes juga, itu memang biasanya agak sulit ya. Karena tapi kalau hanya dipengaruhi oleh pola hidup saja itu biasanya akan lebih mudah disembuhkan. Kenapa? Karena nanti dengan merubah pola hidup saja dengan disiplin yang kuat, dengan tekad yang kuat juga nanti PCOS ini bisa diperbaiki. Ya, apa saja caranya? Jadi yang pertama ya tadi, jadi dari mekanisme tadi sudah kita lihat bahwa sangat terkait dengan pola makan, kemudian olahraga, ya, kemudian juga itu yang penting ya. Jadi kalau pada konsumsi misalnya jauhi konsumsi gula simpel dan pemanis buatan. Gula simpel itu ya yang dari berbahan dasar gula. Jadi ada gula jenis semacam gula-gula macam-macam gula itu termasuk permen, termasuk sirup itu juga termasuk di sini ya. Kemudian juga makanan yang manis-manis. Ya, ada donat, es krim ini enak semua. Padahal paling enak. Iya, makanya itu. Tapi memilih mana Bu, mau sehat atau enggak gitu ya? Iya, tuh. Hidup adalah pilihan. Iya.
Kemudian juga ganti karbohidrat simpel dengan karbohidrat kompleks ya. Jadi misalnya ini, ya ini kayak misalnya donat itu kan juga ini isinya karbo semua. Ada donat, ada kentang gitu ya. Itu kue-kue manis begini yang isinya karbo semua, dan itu juga akan meningkatkan tadi resistensi insulin pada wanita-wanita ya, terutama yang sudah punya bibit tadi ya. Kemudian juga hindari makanan berlemak ya, dan yang mengandung trans fat ya, minyak trans ya. Minyak trans itu misalnya adalah goreng-gorengan itu ya. Ini menghindari gorengan sangat sulit ya, Dr. Lupi ya. Iya. Kalau udah berhasil, bagus ya. Ini memang sangat sulit adalah menghindari gorengan, karena di mana-mana makanan kita berupa gorengan. Nah, kemudian juga perbanyak sayur buah, karena dalam sayur buah di sini terdapat antioksidan ya, kemudian untuk melawan toksin-toksin yang masuk lewat makanan yang nggak sehat tadi, nanti bisa dilawan dengan banyak makan sayur buah ya. Kemudian juga makan kacang-kacangan, itu juga mengandung beberapa hormon fitoestrogen juga bisa di situ. Kemudian juga alpukat juga sangat bagus untuk pasien-pasien dengan PCOS ya. Kemudian olahraga, jangan lupa. Olahraga ini nanti berkaitan dengan melancarkan sirkulasi darah dan juga produksi hormon ya. Jadi paling tidak olahraga itu adalah sekitar 2-3 kali seminggu gitu ya. Kira-kira waktunya adalah setiap hari itu sekitar 15-30 menit. Olahraga apapun boleh, mau bersepeda, mau berenang, mau jogging, mau bisa pilih, atau mungkin kalau kondisi kayak gini ya mungkin senam sambil dengan YouTube kan banyak sekarang ya. Gurunya YouTube itu kan di situ semuanya ada gitu ya. Kemudian juga relaksasi dan juga tidurnya harus berkualitas, itu juga ternyata berpengaruh sekali terhadap PCOS ya. Kemudian apabila ada keluhan-keluhan, jangan segan-segan untuk konsultasi dengan dokter. Jadi jangan malah bisik-bisik dengan temannya, bisik-bisik dengan tetangga gitu ya. Aku kok nganu ya, akhirnya nggak teratur ya, gini ya. Ini nanti terus apa cuma stres paling jawabannya gitu ya. Tapi stres panjang sekali nggak sembuh-sembuh, itu harus berkonsultasi dengan dokter gitu ya. Kemudian kalau sudah konsultasi dengan dokter ya jangan putus, jadi harus telaten, harus sabar ya. Jadi menjalani ya, karena kuncinya adalah ini memang ya. Jadi saya lagi bisa disembuhkan asal ini ya. Jadi syarat dan ketentuan. Jadi kalau memang pengen sembuh, pengen membaik PCOS-nya, minimal adalah tidak memberikan efek dampak buruk ke tubuh, itu adalah harus dengan melakukan syarat-syarat yang saya bicarakan ya. Nah, nanti kalau sudah di dokter mau diapakan sih ya, nanti dokter akan memberikan beberapa obat ya. Dan ini karena ya, PCOS ini adalah bukan penyakit tetapi kumpulan gejala atau simptom, sehingga biasanya pendekatannya adalah gitu ya, hormon, kemudian progesteron ya, kemudian ada hormon pemacu ovulasi misalnya clomiphene ya. Sengaja saya tutup namanya, mau saya disponsori gitu, nanti nggak dianggap iklan gitu. Ya, ini juga saya tutup ya. Kemudian ada salah satu obat untuk menteraturkan haidnya, karena bisa merangsang ovulasi atau merangsang masa subur tadi ya, pematangan sel telur, adalah obat-obat yang bersifat insulin sensitizer. Artinya adalah obat-obatan yang akan menyebabkan insulin kita itu lebih sensitif terhadap gula yang berlebihan tadi, terhadap metabolisme gula ya. Jadi pada PCOS ini kan terjadi resistensi insulin. Jadi sebenarnya insulinnya ada, tetapi dia tidak peka ya. Tidak peka sehingga tidak bisa membantu masuknya gula ke dalam darah. Masuknya gula ke dalam sel ya, sehingga akan menyebabkan terkumpulnya gula di dalam darah, akibatnya terjadilah diabetes. Seperti itu kira-kira. Sehingga obat-obatan PCOS memang sama dengan obat-obat diabetes memang. Jadi kalau di sini ada pasien-pasien PCOS yang mendapatkan metformin, ya jangan bingung, itu karena memang mekanismenya sama, hampir sama, sehingga obat-obatannya pun juga sama. Ya, saya pernah dapat di WA sama pasien Dr. Lupi. Jadi dia bilang, "Dok, ini kok kayak obatnya mami saya ya? Karena mami saya itu kan diabetes. Ini kok obatnya sama gitu." Ini saya jelaskan bahwa memang itu karena sama, karena memang
proses terjadinya hampir sama, sehingga obatnya pun juga sama, dan itu tidak pada orang normal tidak akan menurunkan kadar gula darah begitu. Ya. Jadi insulin sintesa biasanya yang kita pakai adalah metformin, ya. Kemudian juga obat baru ada DLBS 3233 yang merupakan ekstrak dari kayu manis dan juga bunga bungur, ya. Jadi itu sudah diteliti ternyata memang menimbulkan efek yang baik terhadap PCOS, ya. Nah, metformin ini kalau ibu-ibu atau mbak-mbak sudah yang di sini sudah pernah merasakan metformin itu seperti apa, itu mualnya bukan main, ya. Timbul mual, muntah yang berlebihan, bahkan ada juga yang sampai diare begitu, sehingga efek sampingnya banyak. Makanya kalau sekarang ini sedang dikembangkan yang ekstrak cinnamon atau ekstrak kayu manis tadi itu sedang dikembangkan obatnya, ya. Kemudian juga nanti ada pemacu ovulasi, yaitu ini hormon, ya, namanya adalah clomifene citrat. Tapi ini harus dengan sepengetahuan dokter, ya, untuk pemakaian metformin maupun clomifene citrat ini, ya. Jadi memang sih di Shopee banyak yang jual ini, ya. Itu ada, tapi nanti efek sampingnya juga banyak. Jadi nanti sekali lagi kalau mau pakai obat-obat seperti ini, jadi harus dengan resep dokter sebenarnya, karena nanti efek sampingnya bisa mengarah ke kanker juga. Kita maunya sehat tapi malah jadi penyakit karena menggunakan obat secara sembarangan gitu. Itu pasti tidak kita inginkan begitu, ya. Oke, itu tentang haidnya. Kalau tentang berjerawat bagaimana? Nanti bisa juga dengan hormon juga, dengan perawatan jerawat juga, ya. Dan juga bahkan juga dengan antibiotik. Jadi ini biasanya kita kerjasama dengan dokter kulit, ya. Bahkan kadang-kadang ada dokter kulit yang merujuk ke kandungan karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Ya. Ternyata setelah diwawancara anamnesis itu ternyata ada gangguan haid juga. Kemungkinan ini PCOS, akhirnya dikonsulkan ke dokter penyakit kandungan, gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk yang gangguan rambut tadi, gangguan pola pertumbuhan rambut tadi, dan bisa juga dengan obat hormon atau pil spironolakton maupun dengan laser bisa, ini juga dengan kulit juga, ya, kerjasamanya yaitu dengan vaksin maupun dengan pencukuran. Tapi kalau dicukur nanti biasanya lebih cepat tumbuh dan nanti jadi hitam-hitam gitu, ya, bekasnya akan sangat kelihatan. Nah, 5 menit lagi ya waktunya, ya, Dr. Alfaina. Ya, ya, jadi yang paling penting adalah ini, modifikasi gaya hidup, olahraga, dan mengatur pola makan, itu yang sangat penting di sini, ya. Bahkan beberapa pasien dikatakan bahwa tanpa obat pun, tapi ketika bisa mengatur olahraga dan juga mengatur pola makan, itu PCOS akan membaik dengan sendirinya, ya, bahkan sampai bisa hamil begitu, ya. Jadi itu yang sangat penting adalah modifikasi gaya hidup, jadi mulai olahraga dan mengatur pola makan, ya. Oke. Ini memang terkait dengan ekstrak kayu manis tadi dan bunga bungur itu, ya. Ini kebetulan saya dan juga Dr. Upi dan juga beberapa teman yang lain di AMC dan UMY itu sedang menegakkan penelitian klinis tentang ini, ya, tentang efektivitas ekstrak kayu manis ini dan bunga bungur dikombinasi dengan clomifene citrat, ya. Nah, ini nanti uji klinisnya di AMC pelaksanaannya kita membutuhkan sekitar 80 orang subjek penelitian, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari kombinasi terapi PCOS yang efektif dan nyaman, artinya yang efek sampingnya tadi sedikit begitu. Nah, ini kalau ibu-ibu atau ibu-ibu yang ini kebetulan nanti kita ada pemeriksaan USG transvaginal, jadi memang syaratnya adalah sudah menikah begitu, ya. Jadi syarat yang akan kita ajukan untuk untuk penelitian adalah ibu-ibu yang sudah menikah yang penderita PCOS. Nah, ini kalau memang sudah pernah didiagnosis PCOS nanti bisa ikut, tetapi kalau memang belum pernah tetapi memenuhi syarat 2 dari 3 tadi itu juga bisa bergabung, monggo. Yang kedua adalah obesitas, ya, terutama kelebihan lemak pada area sekitar pinggang, ya. Yang ketiga adalah lingkar pinggang lebih dari 35 inci sekitar 88 cm. Ini saya kira saya juga masuk ini. Aku enggak. Tetapi alhamdulillah, ya, siklus saya normal gitu, ya. Enggak lah, Bu Alfaina enggak gemuk. Tapi lingkar perutnya besar, Bu. Ya, salah satu lagi adalah adanya bercak gelap di belakang leher, siku, lutut, sela-sela jari atau ketiak. Ini kenapa ada jerat seperti ini? Ini karena adalah jadi pasien PCOS itu tidak semuanya mengalami resistensi insulin yang jelaskan tadi, ya. Jadi nanti yang bisa masuk ke penelitian ini adalah penderita PCOS yang disertai dengan resistensi insulin yang tandanya adalah
kemungkinan ada resistensi itu adalah pasien PCOS dengan obesitas, dengan lingkar pinggang 88 cm, dan juga ini namanya adalah akantosis nigricans namanya. Jadi ada hitam-hitam di ketiak, di leher, di mana, di tengkuk gitu ya. Itu adalah seperti itu ya. Jadi nanti monggo kalau misalnya ada ibu-ibu ya yang memenuhi syarat seperti ini, nanti bisa menghubungi, di sini tadi ada Dokter Prastika yang tadi sebagai MC deh, nanti bisa menghubungi WA Dokter Prastika untuk nanti bisa bergabung. Terus nanti apa saja yang akan didapat ya? Nanti perlakuannya akan selama 3-6 bulan. Jadi selama 3-6 bulan ini nanti tidak boleh sama berhenti pengobatan kecuali kalau berhasil hamil. Kalau hamil ya alhamdulillah gitu ya. Tapi tetap pengobatan nanti akan kita hentikan ya. Fasilitasnya nanti akan mendapatkan pengobatan free ya. Jadi nanti pengobatan selama 6 bulan itu kebetulan obat-obatannya mahal karena obat-obatan hormon ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu nanti bisa bergabung, ya alhamdulillah sekali karena sangat membantu. Itu juga nanti dalam pemeriksaan USG-nya juga free juga, masih mendapatkan uang transfer ketika nanti harus ke AMC, dan juga mendapatkan subsidi pulsa karena nanti kita akan sering WA-an gitu ya, sehingga nanti tetap akan ada subsidi pulsa dari tim peneliti. Ya, jadi saya lagi monggo nanti kalau misalnya ada yang memenuhi syarat seperti ini nanti bisa menghubungi Dokter Prastika. Ya, oke, kita lanjutkan sedikit, ini masih tinggal sedikit Pak Dokter Upi. Ya. Ya, jadi ini saya Oke, maaf. Ya, maaf ya, tadi termute ternyata. Kemut ya? Iya. Yeah. Jadi makanan-makanan yang tidak baik dulu ya. Di sini banyak, jadi ada junk food, karbohidrat, manis-manis, gorengan, ya, kafein itu. Ya, saya kira hampir sama di sini. Ya. Itu memang tidak baik untuk PCOS, atau bahkan kalau sering makan ini nanti bisa menjadi PCOS. Sebaliknya makanan-makanan yang baik untuk pasien PCOS adalah yang ini apa namanya, makanan-makanan yang berserat tadi, yang mengandung banyak yang hijau-hijauan dan juga banyak protein ya. Kemudian sayur buah, kacang-kacangan gitu ya, dan karbohidrat yang kompleks kayak roti gandum, kemudian ketela itu ya, pisang itu ya. Kemudian kalau misalnya nanti makan makanan yang sesekali boleh sih, makan seperti ini boleh sesekali, tapi nanti tetap harus dikombinasi atau diseimbangkan dengan makanan yang sehat, ya. Oke. Kalau mau jalan. Bisa di masalah ini di laptop mungkin, saya. Iya, mungkin. Masih banyak, cukup banyak nggak Dokter Alfa? Enggak, sudah hampir selesai. Ya, mungkin sambil dibacakan oleh Dokter Alfaina boleh. Ya. Jadi ini beberapa herbal yang bisa dipakai untuk PCOS ya. Ini memang salah satunya sedang saya teliti, yaitu kunyit. Ya, saya sedang meneliti kunyit terhadap PCOS, tapi memang masih dalam tahap pada hewan ya. Nanti akan saya bentuk partikel nano begitu. Nanti akan saya cobakan ke hewan. Nanti kalau misalnya bisa terbukti dengan baik ya, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan untuk obat-obat PCOS ya. Juga kayu manis, kemudian kurma ya, kemudian manggis juga termasuk ya, itu adalah teh hijau juga bisa mengurangi PCOS, keluhan PCOS. Saya kira itu saya kembalikan ke Dr. Upi. Terima kasih. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali ya yang disampaikan oleh Dr. Alfaina, dan saya rasa itu sangat merupakan representasi dari problem PCOS atau PCO yang merupakan masalah besar hingga hari ini di dalam kesehatan reproduksi, dan juga bagi yang pasangan sudah menikah, maka dia menjadi problem untuk fertilitas atau kesuburan yang berhubungan dengan salah satunya ingin anak. Nah, pada yang kedua ini kita akan mengundang Dr. Fitria Nurul. Mohon maaf untuk para peserta yang ingin bertanya bisa menjatuhkan pertanyaannya di dalam chat box, atau nanti boleh untuk bertanya secara langsung kepada narasumber. Tetapi ditahan dulu ya pertanyaannya. Kita akan ke
materi yang kedua yang berasal dari pembicara kita yang juga sangat hebat hari ini, yaitu Dr. Fitria Nurul dengan judul Komplikasi PCO terhadap Kesehatan. Saya bacakan untuk kurikulum vitae beliau. Beliau bernama Dr. Fitria Nurul Hidayah, SPPD MSc, merupakan staf pengajar di bagian ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan beliau lulus dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di tahun 2004. Kemudian tahun 2006 beliau menyelesaikan program pendidikan profesi dokter juga di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, lalu mengambil pendidikan S2 atau Magister Kesehatan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014, dan di 2014 juga beliau mengambil program pendidikan dokter spesialis, jadi kelihatannya ini program double degree di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beberapa pelatihan dan riset juga menjadi pengalaman karir akademik beliau, seperti kursus untuk dialisis di dalam negeri. Dialisis itu adalah proses cuci ginjal, kemudian stimulated patient di luar negeri, tapi saya di National University of Singapore di News, kemudian workshop tentang rheumatologi dan tropical disease, kemudian diagnosis dan tata laksana hepatitis C, kemudian workshop current diagnosis and treatment of arthritis in children and adult autoimmune rheumatic disease, dan kemudian beliau juga mengikuti beberapa pelatihan, salah satunya adalah good clinical practice. Pengalaman beliau mengajar cukup banyak di beberapa blok di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, tetapi yang jelas beliau adalah staf pengajar di bagian ilmu penyakit dalam atau internal medicine, dan pengalaman riset beliau juga cukup banyak dari tahun 2021 hingga sekarang. Beberapa penelitian beliau sangat lekat terhadap penggunaan obat-obatan yang berhubungan dengan insulin dan kadar gula darah puasa, kemudian juga beberapa riset yang berhubungan dengan berbagai faktor, risk factors yang berhubungan dengan pasien-pasien prediabetes. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan dari apa yang tercerminkan perjalanan karir Dr. Fitria Nurul. Kepada Dr. Fitria Nurul, tempat dan waktu kami persilahkan, dan saya mohon Dr. Nurul untuk tampil di depan screen. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Upi atas pembacaan. Jauh sekali masih dari Bu Upi dan Bu Alfaina, ini masih anak bawang. Oke, suara saya jelas enggak ya Bu Upi? Sangat jelas Dok, sangat jelas. Enggak pakai mic soalnya. Ya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya untuk mengisi webinar kali ini, untuk ini ya, mengisi Hari Kartini ya Bu Upi. Hari ini perempuan dengan topik perempuan, pembicaranya semuanya perempuan. Tapi kayaknya pesertanya ada juga yang laki-laki Bu ya. Oh ya, memang harus karena merupakan bagian dari emansipasi. Oke. Soalnya kalau yang sakit istrinya kan yang suaminya juga harus ngurus ya Bu. Betul. Melanjutkan tadi yang Bu Alfaina sudah cukup memaparkan cukup banyak tentang PCOS, polycystic ovary syndrome ya, sudah cukup lengkap. Tetapi di sini nanti saya lebih emphasize, jadi lebih menekankan pada PCOS itu sebenarnya masalahnya apakah hanya kesuburan saja gitu ya. Tapi ternyata itu tidak ya. Jadi untuk PCOS itu ternyata masih banyak masalah-masalah lain yang mengintai ya, selain PCOS-nya itu sendiri. Ini slide saya sudah full screen belum ya Bu? Ya, sudah share screen, sudah terlihat okay. Lebar ya. Nah, tadi mungkin sedikit mengulang sedikit saja ya yang sudah disampaikan oleh Dr. Alfaina. Ya, jadi faktor risiko kenapa seseorang itu bisa menjadi terdiagnosis suatu polycystic ovary syndrome ya. Jadi yang pertama yang tidak bisa kita ubah, ya jelas tidak bisa diubah adalah faktor genetik. Jadi misalnya ibunya atau neneknya dulu ya mungkin sudah ada faktor sudah ada PCOS sebelumnya, maka keturunannya ada kemungkinan untuk terjadi PCOS itu lebih tinggi daripada komunitas yang lain. Kemudian yang kedua adalah kegemukan atau obesitas yang tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Alfaina. Nanti kita setelah ini akan membahas bagaimana sih obesitas akan menjadi suatu resistensi insulin.
Nah, itu terus kemudian bisa menjadi disregulasi hormon. Disregulasi itu jadi hormonnya itu jadi tidak teratur ya. Jadi seharusnya dia punya irama, ya irama yang teratur menjadi tidak teratur. Kemudian yang keempat adalah gaya hidup ya. Jadi gaya hidup tadi juga sudah disampaikan gaya hidup yang seperti apa ya, karena kita sekarang adalah gaya hidupnya adalah sedentary lifestyle. Sedentary itu apa-apa nyender gitu ya. Jadi tidak bergerak secara aktif ya, lain dengan kita yang generasi terdahulu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah stres ya, stres kronis ya. Tadi kalau mungkin tetangganya tuh mengatakan kamu stres gitu ya, ya mungkin itu ada benarnya, tetapi tidak menjadikan bahwa hanya stres saja kemudian dia menjadi suatu PCOS. Kemudian yang terakhir adalah ketidakseimbangan hormonal yang bisa diakibatkan baik oleh ini tadi ya, dari gaya hidup, resistensi insulin atau kegemukan, maupun ada penyebab lain yang kemungkinan menyebabkan hormonnya itu menjadi tidak stabil. Nah, ini adalah, ini tadi juga sudah mungkin sudah disampaikan oleh Dr. Alfaina ya. Jadi genetik tidak bisa kita ubah, tetapi kalau untuk lifestyle ya, lifestyle itu sebenarnya bisa sesuatu faktor yang bisa kita ubah. Nah, lifestyle yang menyebabkan kita itu sedentary lifestyle tadi ya, menjadi obesitas, kemudian jarang berolahraga gitu ya, itu membuat ada resiko terjadi suatu obesitas ya, yang obesitas ini sendiri akan mengakibatkan hormon itu menjadi berantakan gitu ya, hormon yang tadinya itu regulasinya baik, teratur, menjadi berantakan. Nah, keberantakannya ini, itu tidak sesuai bahasa Indonesia yang benar ya. Berantakan ini akan mengakibatkan androgen yang tadi sudah disampaikan Bu Alfaina, itu akan menjadi meningkat ya. Ya, androgen itu hormon itu seharusnya ada pada laki-laki ya seharusnya ya, tetapi ini malah dominan pada wanita, sehingga ini menjadi suatu problem. Nah, selain meningkatkan androgen, ini yang paling bermasalah di sini adalah adanya peningkatan kadar insulin karena ada masalah di obesitas atau ada masalah di disregulasi dari lemaknya. Nah, kalau ini sudah ada resistensi insulin, ini juga akan ternyata berakibat pada masalah pada anovulasi atau folikel pada ovarium tadi, ya, sehingga mengakibatkan ada peningkatan kadar estrogen. Ini baru di ininya ya, jadi ini baru di ovariumnya. Nah, bagaimana dengan kondisi sistemik? Kondisi sistemik itu kondisi di seluruh tubuh, gitu ya. Nah, sedangkan di seluruh tubuh, maka orang tersebut ya sudah kena PCOS di sini, ternyata dia di sini akan meningkatkan risiko untuk terjadinya diabetes atau penyakit gula, ya. Karena insulin itu adalah satu hormon yang meregulasi gula darah di dalam tubuh, ya. Nah, sebelum terkena diabetes mellitus, ya rata-rata pasien itu akan mengalami satu namanya metabolic syndrome. Ya, metabolic syndrome ini adalah gejala prediabetes. Jadi bahkan sebelum terjadi kadar gula darah yang meningkat, itu sudah akan terjadi beberapa gejala-gejala yang cukup membuat metabolisme sistemik itu terganggu. Jadi di sini ada kolesterol yang naik, kemudian trigliseridnya yang meningkat, kemudian tekanan darah yang meningkat, gitu ya. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Ini tadi sudah dibahas juga, ya. Ada hirsutism, ada jerawat, ya. Kemudian, di sini kalau di ovariumnya tentu akan berakibat pada siklus menstruasi. Nah, kalau di sini, ini sistemiknya dia ke depannya akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit-penyakit kardiovaskuler. Oke, kita lanjutkan saja ya. Tadi sudah dibahas oleh Bu Alfaina. Nah, sekarang ini kenapa sih? Apa sih namanya resistensi insulin? Kemudian kalau namanya orang gemuk ya, gemuk sekali ya, itu kenapa bisa terjadi resistensi insulin ya? Jadi resistensi insulin itu adalah sebenarnya kalau ada makanan masuk ya, insulin itu adalah hormon yang